Oke guys, hari ini kita akan wawancara di BC Bandung. Langsung aja, selamat siang Pak. Ya. Usianya berapa ya? Usia 32 saya. Berarti udah punya kerja kan ya? Oke. Pengalaman di dunia kerja udah berapa lama ya? Kalau untuk kerja mungkin udah 15 tahunan ya. 12 tahun ya? 15. Oh, 15. 15. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Usianya berapa ya? Tahun ini saya 25 tahun. Oh, 25. Kebetulan untuk pengalaman kerja masih kurang dari 2 tahun. Usianya berapa ya Mbak? Saya 36. 36, oke. Ini saya wira swasta deh. Oh udah selesai, ya nggak apa-apa. Itu berapa kira-kira? Berapa lama udahnya? Saya merintis sekolah dari tahun 2014. Dari 2014, berarti ya 10 tahun lah kira-kira. Oke. Usianya berapa ya? 28. Oke, 28 ya. Kerja udah berapa lama ya kira-kira? Di perusahaan sekarang 6 tahun lah. Tahun. Sebelumnya? Ini pekerjaan pertama sih. Sebelumnya aku freelancer. Oh gitu, sebelum freelancer. Oke. Termasuk yang freelancer juga gitu ya. Bisa ceritain nggak ya kira-kira pengalaman kerja paling stres? Paling stres sih sebenarnya kalau misalnya banyak deadline dan itu semuanya di hari yang sama kayak gitu sih. Oke, ya saya juga pernah ngalamin itu berat banget ya Bang. Paling kalau untuk stres ya masalah di target sih dulu pas waktu kerja. Kalau dinas pendidikan kan terlalu banyak hal yang harus ditumpuk gitu laporannya. Oke, awal tahun nih laporan tahun kemarin harus dikumpulin, kayak wah saya udah harus mengerjakan itu dari sekarang gitu. Oke. Banyak tugas itu benar-benar semuanya numpuk jadi satu kan. Itu bisa jadi ini sih, bisa jadi stres yang level stresnya jadi numpuk kayak gitu. Itu jadi bisa sampai breakdown kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya pekerjaan yang bikin stres itu apapun pekerjaannya ya, apapun pekerjaannya. Kalau misalnya kita ready, kita ngerasa ready, sebenarnya nggak bakalan stres itu ya. Wah, banyak sekali sih. Kebetulan saya kan sekarang itu mau tahun kedua di perusahaan manufaktur, di salah satu perusahaan manufaktur. Dan tahun kedua ini sangat pressure-nya itu sangat luar biasa karena tiap hari ada masalah. Barang-barang yang saya beli itu pengirimannya itu telat sampai produksi kita stop line atau berhenti. Nah kayak gitu. Di rumah itu ngapain biar nggak stres lagi biasanya? Biasanya salah satu kebiasaan saya kalau ngilangin stres setelah kerja itu biasanya saya beres-beres rumah. Itu salah satu yang bisa ngilangin stres saya ya, karena dengan produktif itu bisa bisa lebih fresh, atau enggak saya nonton film kesukaan, atau enggak scroll TikTok yang video-video lucu kayak gitu. Ngapain, saya ngopi lah. Oh, kopi, oke. Saya ngopi, saya kalau misalkan saya lagi mumet atau ngerasa nggak nyaman gitu sama pekerjaan saya, bosen, saya Kopi. ngopi, pergi nyetir sendiri, udah Oke. beres gitu, pulang ke rumah saya aman lagi kok kayak. Biasanya aku telepon temen sih. Oke, sampai berjam-jam ya? Ya, video call teman ya gitu. Jadi biar kalau mungkin kita kan setiap circle kan punya pertemanan sendiri-sendiri kan. Jadi kalau misalnya aku lagi stresnya di pekerjaannya ini, aku telepon temanku yang di tempat lain kayak gitu. Jadi biar ngerasa kayak oh ya masih ada kehidupan lain loh selain pekerjaan ini. Itu bener-bener ngurangin stres kita. Biasanya aku break dulu karena kebetulan pekerjaanku mobile juga. Jadi kalau misalnya lagi stres di kantor, aku lebih ke aku kayak harus ke area dulu. Jadi pindah tempat itu bener-bener ngurangin rasa stres kita. Karena biasanya kalau cuma di satu tempat aja kita kan bakalan berlarut-larut sama stres kita kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya kita udah pindah ruang, pindah tempat kayak gitu, mungkin kayak lebih teredam kayak gitu sih. Iya betul sekali ya, betul banget. Jadi diusahain kalau pas pulang kerja saya beres-beres rumah dulu atau hal-hal produktif dulu sebelum scroll TikTok. Karena kalau udah scroll TikTok itu nggak kerasa kan waktunya, tiba-tiba udah jam 10 malam gitu atau jam 9 malam.
bisa jadi ya, tapi Bisa jadi. itu kalau aku sendiri itu caraku nge-cope dengan pekerjaan yang stres itu kayak gitu sih. Jadi lebih ke biasanya kita kan tahu kan diri kita sendiri kayak gimana dan juga cara mengatasinya kayak gimana. Aku nggak bisa kalau misalnya aku stres terus aku benar-benar cuman berkutat sama itu terus, aku malah makin stres kayak gitu. Jadi harus ada permainannya kayak gitu loh. Entah itu mengulur atau entah itu dengan kita bertemu orang lain dulu. Kayak itu lebih kita punya ruang, sebenarnya lebih ke kita punya ruang untuk berpikir bahwa oh ternyata permasalahan kita tadi tuh masalahnya cuma di ini aja loh, bisa diselesaikan. Sementara kalau misalnya kita cuma stay di itu terus, mikirin itu terus, malah jadi buntu